semua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas topik 3 mata kuliah struktur data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Michael Awang Singko dengan NIM 2102111060137. Di sini langsung saja untuk soal yang pertama. Kita diminta untuk membuat program, yaitu yang pertama, buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut, yaitu isi elemen dengan indeks 075, isi elemen dengan indeks 1 80, isi elemen dengan indeks 2 77, isi elemen dengan indeks 3 90, isi elemen dengan indeks 4 75. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya, dan di sini sesuai soal kita diminta untuk membuat larik atau array. Baik, di sini saya menggunakan tipe data integer dengan nama array, yaitu nilai, di mana isinya itu 75, 80, 77, 90, 75 sesuai yang ada pada soal. Dan selanjutnya untuk menampilkan nilai tersebut, di sini saya menggunakan for looping, di mana di sini saya masukkan i dengan tipe data integer, maka integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, isi out, isi elemen dengan indeks i, titik 2, nilai i, end of line. Selanjutnya kita akan build and run program tersebut. Oke, jadi ini merupakan hasil dari program tersebut. Hasilnya sudah sama dengan apa yang diminta pada soal, yaitu isi elemen dengan indeks 0 75, isi elemen dengan indeks 1 80, isi elemen dengan indeks 2 77, isi elemen dengan indeks 3 90, isi elemen dengan indeks 4 75. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andini, 5 Ahmad Albar. Dan selanjutnya di sini kita saja ke programnya. Di sini saya menggunakan tipe data string, dan di sini juga saya masih menggunakan larik dengan nama arraynya yaitu artis, di mana isinya K-pop, Wulan Jamila, Yopi Latul, Andini, Ahmad, dan Ahmad Albar. Di sini saya juga masih menggunakan for looping untuk menampilkan program tersebut, di mana saya masukkan i dengan tipe data integer, maka integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, selanjutnya out, i plus 1, titik, artis, i, end of line. Selanjutnya kita akan build and run program tersebut. Baik, ini merupakan output dari program tersebut, di mana yang pertama yaitu K-pop, kedua Wulan Jamila, ketiga Yopi Latul, keempat Andini, kelima Ahmad Albar. Baik, selanjutnya untuk nomor yang ketiga, yaitu kita diminta untuk membuat program menggunakan string yang menampilkan kata pasti bisa, tapi dengan dalam bentuk vertikal. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Untuk programnya, di sini saya menggunakan tipe data string dengan nama variabel kata pasti bisa. Dan di sini juga saya menggunakan for looping dan memasukkan i dengan tipe data integer, maka integer i sama dengan 0, i kurang dari kata size, i plus plus, dan juga out, kata i, end of line. Selanjutnya kita akan build and run program tersebut.
Oke, jadi ini merupakan output dari program tersebut, di mana kata yang diminta itu pasti bisa dengan bentuk yang vertikal. Selanjutnya nomor 4. Di sini dalam soal kita diminta untuk membuat program menggunakan pointer yang menyebutkan judul, badai pasti berlalu, pengarang marga T, jumlah 2. Oke, jadi di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk judul, untuk variabel judul dan variabel pengarang. Sedangkan untuk variabel jumlah di sini saya menggunakan tipe data sort integer, di mana string judul sama dengan badai pasti berlalu, string pengarang sama dengan marga T, sort integer jumlah sama dengan 2, dan sesuai pada soal kita akan membuat program menggunakan pointer. Pointer adalah suatu variabel petunjuk yang merujuk pada suatu alamat numerik komputer tertentu. Dalam pointer, kita menggunakan operator reference yang disimbolkan dengan bintang dan operator defense yang disimbolkan oleh dan. Reference berfungsi untuk mengakses secara langsung nilai yang ada pada suatu alamat. Sedangkan operator defense berfungsi untuk menampilkan variabel yang ada dalam alamat memori. Maka di sini saya menggunakan string reference p underscore jud sama dengan different judul, punya string reference p underscore peng sama dengan difference pengarang, sort integer reference p underscore jum sama dengan difference jumlah. Dan untuk menampilkan program tersebut, saya menggunakan fungsi cout judul titik reference underscore jud end of line, cout pengarang titik 2 reference p peng end of line, cout jumlah titik 2 reference p jum end of line. Oke, di sini kita akan merun program tersebut untuk memperoleh outputnya. Oke, jadi di sini sudah ada, bisa kita lihat untuk outputnya sama seperti apa yang diminta, yaitu untuk judul badai pasti berlalu, pengarang marga T, jumlah 2. Selanjutnya untuk nomor yang kelima, kita diminta untuk membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Baik, di sini saya sudah membuat program tersebut, yaitu dengan menggunakan tipe data integer, di mana integer A, integer A1, integer A2. Dan untuk menampilkan program tersebut, saya menggunakan fungsi cout, masukkan angka titik 2 dan menampilkannya menggunakan sin A1. Selanjutnya cout, masukkan angka kedua titik 2 dan untuk menampilkannya sin A2. Selanjutnya di sini melakukan proses setelah angka ditukar atau di mana proses penukaran, maka A sama dengan A1, A1 sama dengan A2, A2 sama dengan A, dan untuk menampilkan tersebut saya menggunakan cout end of line, hasil setelah angka ditukar, end of line, cout angka pertama titik 2, masukkan A1 end of line, cout angka kedua titik 2, masukkan A2 end of line. Selanjutnya untuk melakukan program tersebut. Baik, di sini saya akan memasukkan sebuah angka yang diminta,
angka apa saja. Di sini saya akan memasukkan angka 8 untuk angka pertama, dan angka kedua di sini saya akan memasukkan 5. Dan hasil setelah angka ditukar, yaitu angka pertama menjadi 5, angka kedua menjadi 8. Baik, selanjutnya untuk nomor yang ke-6, kita diminta untuk membuat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Di sini saya sudah membuatnya seperti biasa. Yang pertama itu include username using namespace std integer main, dan di sini saya menggunakan tipe data integer untuk integer i, integer x sama dengan 1, integer total sama dengan 1. Dan untuk menampilkannya, di sini saya menggunakan fungsi cout, masukkan faktorial titik 2, dan untuk menampilkan menggunakan sin i, cout i simbol faktorial sama dengan x. Dan di sini saya juga menggunakan fungsi while untuk menampilkan nilai faktorial tadi. Dan maka while x kurang dari i, x plus plus total reference sama dengan x, cout x masukkan nilai x, cout sama dengan masukkan nilai total. Baik, selanjutnya kita akan build and run program tersebut. Baik, di sini kita akan memasukkan nilai faktorialnya. Di sini saya akan memasukkan nilai 6. Dan untuk faktorialnya yaitu 720. Baik, sekian hasil presentasi tugas topik 3 dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.